Tiap Ya, Senin iya. saya selalu kita semua bertemu Mas ini ya, Iya, untuk dikasih Mas motivasi Ferry. untuk sering untuk mengawali harinya. Mas, Iya. sebelum mulai, saya lihat ada 2 telur sama 1 gelas wine nih. Apa nih Mas? Iya, Kak. Saya bisa Oh. baca orang Hah? dari cara memecahkan Nah, telur. Wah. silakan Kayak cenayang, Mbak, sebenarnya motivator perempuan. apa cenayang? dipecahkan Iya. harus ini bisa. Mirip-mirip. Oh, mirip-mirip ya, Iya. oke. Coba, siapa Bel. yang bisa? Iya, ini saya harus ini Iya, ceplok sini. telur ya. Betul. Mestinya biasa saya di Oke, penggorengan. go on. Ya. Oke. Ini telur. Oke, saya pecahin ya pemirsa. Ya. Dimasukin ke dalam gelas gitu ya? Iya. Kenapa di tengah itu? Hah? Kenapa di tengah? Aduh, saya mau biasanya begitu. Oh ya, Ada. udah. Wah, udah biasa Ini di berarti dapur. telur bagus apa jelek? Bagus kok. Bagus ya? Bagus, kalau saya ngeliatnya sih Iya. bulat sempurna, di tengah tepat. Betul. Iya. Jadi, nah sebetulnya pribadi orang itu seperti telur. Oke. Oh. Gitu ya. Jadi tidak ada telur yang setengah busuk atau setengah baik. Oke. Jadi pribadi orang itu seluruhnya baik atau seluruhnya busuk. Tapi kan Seluruhnya bagaimana buruk. dengan telur setengah matang, Mas Ferry? Itu beda lagi ya. Oh, beda Tapi lagi. keadaan telurnya sendiri Iya. mau bikin apa namanya telur goreng tapi dari telur yang busuk. Oh, nggak Kan mau. enggak ya? Oke. Nggak Iya. mau. Nah, sekarang kita masuk ke tema bahwa ya pribadi kita atau hidup kita itu sebetulnya seperti telur. Oh. Seluruhnya baik atau seluruhnya busuk gitu kan. Karena tidak ada yang namanya telur setengah baik atau telur setengah busuk. Oke. Bahkan bahasa Indonesia itu nggak punya istilah untuk telur setengah baik. Iya. Kalau di bahasa Sunda kan ada namanya kacing calang. Oh, Itu telur kacing calang itu telur yang sudah rusak gitu kan. Itu. Nah, kemudian dalam hidup ini, tapi ternyata gitu ya, dalam hidup ini sudah dijadikan debat dari mulai zaman Yunani, Romawi antara Sokrates dengan Plato dengan Filsuf Aristoteles ya. gitu ya. Iya, Iya. iya. Itu ada satu kondisi, satu situasi di mana sebetulnya ada orang-orang tertentu yang tahu kebaikan tapi tidak bisa atau tidak mau melakukannya gitu. Oleh karena itu kita akan bikin atau kita bisa bikin sebuah kuadran ya. Iya. Jadi segi 4 begitu. Itu yang pertama gitu ya. Ada orang yang tidak tahu kebaikan Oke. dan tidak melakukannya kan. Oh, oke. Jadi tidak tahu kebaikan dan tidak melakukannya. Kemudian yang kedua, orang tahu kebaikan tetapi tidak melakukannya. Nah, yang ketiga, orang yang tahu kebaikan dan melakukannya. Nah, ini yang paling ideal ya. Jadi orang iya, tahu, orang mengerti, orang belajar tentang kebaikan dan dia melakukan kebaikan itu. Nah, yang terakhir adalah orang yang tidak tahu kebaikan tetapi bisa melakukan kebaikan. Ya Oke. mungkin ini bisa kita lihat di anak-anak kecil yang belum belajar, polos gitu kan. Bahkan kalau beberapa filsuf bilang kalau kamu ingin belajar tentang kebaikan yang unconditional gitu ya, Iya, 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 iya. belajarlah dari Dari anak anak-anak gitu. Oke. Nah, jadi artinya sebetulnya judulnya ini seperti si pitung dari gua, si pitung dari gua hantu, si buta dari gua hantu, Iya, gitu ya. iya, iya, Si iya. pitung dari Betawi. Nah, ini sekarang pecundang dari akrasia. Artinya ada orang-orang yang mengalahkan dirinya sendiri dengan istilah akrasia. Nah, akrasia itu adalah satu kalimat yang tidak ada di bahasa lain, cuma ada di bahasa Yunani itu. Akrasia itu berasal dari Yunani, yaitu kondisi di mana orang mengerti tentang kebaikan, tetapi dia tidak melakukan kebaikan. Dan banyak yang kita temui seperti itu ya di kehidupan sehari-hari. Iya, sangat banyak sekali. Coba Iya. aja gitu. Siapa yang tidak berpendapat bahwa namanya korupsi itu tidak baik, Iya. tetapi di kita gudangnya ya. Curang gitu, kecurangan. Itu adalah ketidakbaikan. Tetapi berapa banyak kita gitu kan melakukannya. Pedagang-pedagang dari mulai di pasar sampai mungkin pabrik-pabrik besar gitu kan melakukan kecurangan itu. Kemudian kita mengabaikan tugas gitu. Kita punya amanat bekerja di suatu tempat jadi pegawai negeri atau pegawai swasta atau apapun gitu kan. Tetapi kita abaikan gitu. Nah, itu jadi kondisi ini, kondisi yang tadi ya, seperti telur itu seluruhnya baik atau seluruhnya busuk, ternyata ada sepertinya kondisi di tengah-tengah itu dalam kepribadian kita gitu. Nah, sekarang apa sih penyebab utama atau secara garis besar misalnya asal muasal daripada akrasia ini? Ya, Jadi sama-sama. kondisi di mana kita tahu kebaikan tapi tidak melakukan penyebabnya Iya, apa nih Mas? penyebabnya. Apalagi Iya. di zaman sekarang kan banyak sekali tipikal manusia yang seperti Iya. mereka tahu it's good tapi mereka nggak mau melakukan itu. Iya. Betul. betul. Dari kecil kita sudah punya mimpi, sudah punya cita-cita gitu ya.
sudah punya tujuan-tujuan tertinggi.